Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 220807038, kelas AOR, program studi pendidikan olahraga. Hari ini saya akan mengerjakan tugas Hizbul Waton. Tugas Hizbul Waton pertama adalah cara membina anggota didik. Jadi yang pertama itu tiga lingkungan pendidik. Jadi yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Makna kepaduan adalah proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan. Tumpuan. Yang pertama ada belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bermasyarakat, belajar menjadi seseorang. Proses yang dilalui itu ada belajar sambil bekerja, belajar sambil mengajar, belajar mencari penghasilan, dan penghasilan untuk hidup. Jadi sistem keteladanan. Pemimpin satuan rasa cinta kasih sayang, rasa keadilan, dan rasa kesanggupan berkorban. Rasa disiplin, inisiatif, rasa tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat, dan diri sendiri. Mengetahui dan dapat melaksanakan PDK dan MK dalam kegiatannya memahami bahwa metode yang akan diterapkan sesuai dengan keadaan waktu dan tempat serta pengerti minat, bakat, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Selalu bermotivasi peserta didik supaya timbul kegairahan anak dalam melakukan kegiatan diiringi rasa sukarela. Memperhatikan faktor lingkungan pendidik karena faktor lingkungan besar sekali berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Yang kedua, memahami kebutuhan anggota didik. Dasar pertimbangannya itu ada insan atau manusia yang satu dengan yang lainnya, mempunyai kebersamaan dan perbedaan. Yang kedua, manusia memiliki beberapa potensi. Pengenalan. Tidak mau diperlakukan sebagai anak kecil, nilai kemasyarakatan sudah dikenal, pertumbuhan jasmani cepat, tidak merata, timbul kecemasan, berpikir kritis, mudah terjadi identifikasi yang sangat emosional, minat dan aktivitas meningkat, dorongan kuat untuk ekspansi dan petualang. Selanjutnya ada penghala. Penghala itu ada berpikir kritis, logis, realistis, ingin mendapatkan perhatian dan tanggapan orang lain, perhatian terhadap masyarakat besar, perasaan masih memegang peranan penting, suka timbul pertentangan antara emosi dan akal gelisah, menerima keadaan fisik, memperoleh kebebasan dan emosional. Selanjutnya ada penuntun. Penuntun itu ada dua. Yang pertama, mampu menghadapi dirinya dan orang lain. Yang kedua, dewasa dan mampu bermasyarakat. Usaha kebutuhan peserta didik adalah sesuaikan dengan perkembangan kepribadiannya, jaga jarak dengan setiap golongan, berikan penghargaan atas setiap prestasi yang diperolehnya, setiap tindakan harus mereka pahami. Jangan membanyakan atau mengecewakan orang lain dan dirinya sendiri. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada membuat program anggota didik. Program anggota didik meliputi yang pertama, meliputi seluruh pengalaman anggota didik dalam gerakan. Hal ini merupakan suatu proses progresif pendidikan dan perkembangan pribadi. Yang kedua, isi mencakup semua aktivitas yang diikuti anggota didik. Aktivitas harus menarik dan mengenakan meningkat, menantang, mengandung pendidikan kaum muda. Yang ketiga, ada teknis aktivitas dilaksanakan dengan ciri dan jati diri HW, yaitu prinsip dasar kepaduan dan metode kepanduan. Yang keempat, tujuan prodik sebagai alat yang mencapai tujuan kepaduan yang berdasarkan ciri dan jati diri itu harus sendiri. Selanjutnya, ada langkah-langkahnya. Jadi, program harus sesuai dengan perkembangan jiwa anggota didik, yaitu meliputi kaum muda sebagai pusat pendidikan, perhatikan minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan anggota didik. Sesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi, serta perkembangan jiwa anak masing-masing. Selanjutnya ada penyajian prodik, yaitu implementasi produk prodik oleh pemimpin paduan yang bekerja secara kekeluargaan dengan anggota didik atau kegiatan bermutu. Selanjutnya
Ada prodik yang bermutu, yang menarik kaum muda dan sesuai dengan kepentingan masyarakat akan mendorong orang dewasa lainnya berpartisipasi. Selanjutnya, ada bidang kegiatan, operasional, dan bidang pelatihan perlu bekerja sama atau mutu pemimpin paduan dan mutu pelatih padu. Selanjutnya ada prodik dilaksanakan sesuai ketentuan, perlu disediakannya alat pendukung yang memadai dan sesuai. Jadi itu ada pengembangan prodik. Pengembangan prodik berdasarkan pada pencerminan tujuan, ciri, dan jati diri, mengutamakan kebutuhan, kepentingan anggota didik dan masyarakat. Saat ini mengacu pada tujuan, sasaran, dan prioritas, termasuk sasaran pendidikan yang tepat untuk satuan anggota didik. Masing-masing evaluasi pengalaman praktis prodik yang sedang berjalan perlu diperhatikan umpan balik dari mereka yang berperan serta. Mungkin sekian dari tugas HW saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.